Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke anak-anak, sebenarnya masalah ekonomi itu tentunya karena apa sih? Nah, di sini pasti kan setiap manusia itu punya berbagai masalah ekonomi dalam kehidupannya ya. Contohnya saja di sini kurangnya pendapatan. Kalau kita nggak punya uang, nggak punya gaji atau pendapatannya kurang, kan pasti muncul masalah. Masalahnya apa? Kebutuhan banyak tapi uangnya nggak ada. Nah ya kan, maka tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan itulah memunculkan adanya kelangkaan. Nah, kelangkaan inilah yang menyebabkan adanya masalah ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan lihat tiga sebab utama di balik masalah ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua, sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya yang terbatas. Dan yang ketiga adalah sumber daya apa yang kita miliki sebagai alternatif. Nah, di sini ada contoh. Contohnya ketika tanah memiliki banyak pilihan dalam hal kegunaannya. Bisa dipakai untuk lahan pertanian, bisa juga dipakai untuk perkebunan, perumahan, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini manusia itu dihadapkan pada masalah pilihan. Nah, kenapa sih kita harus memilih? Karena di sini ya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita itu terbatas. Tanah di sini kan jumlahnya semakin sedikit, sedangkan kebutuhan manusia itu semakin banyak atau tidak terbatas. Apalagi kalau jumlah penduduknya banyak, maka kebutuhannya menjadi semakin tidak terbatas. Makanya kita diwajibkan memilih. Nah, selanjutnya di sini ada dua pandangan yang berusaha untuk menganalisis permasalahan pokok ekonomi. Jadi yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik, dan yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Apa saja sih masalah pokok ekonomi klasik dan modern? Di slide selanjutnya bisa kalian lihat ya. Nah, apa saja sih dari kedua permasalahan pokok ekonomi tersebut? Masalah pokok ekonomi klasik itu terbagi menjadi tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, masalah distribusi itu terkait apa? Tentang diperlukannya sarana dan prasarana agar barang itu bisa sampai ke konsumen. Kemudian untuk masalah produksi, apa saja sih yang harus diproduksi oleh produsen agar dia mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk masalah konsumsi itu bagaimana barang hasil produksi itu sampai kepada konsumen yang tepat. Nah, untuk selanjutnya masalah pokok ekonomi modern ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu masalah what, masalah how, dan masalah for whom. Masalah what, apa yang harus diproduksi, kalau how, bagaimana sih cara memproduksi, dan for whom, untuk siapa barang akan diproduksi. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara itu tidak semuanya sama. Lalu bagaimana ya cara memecahkan masalah ekonomi suatu negara? Maka di sini kita memecahkannya dengan menggunakan sistem ekonomi. Nah, apa sih sistem ekonomi itu? Kita lihat. Sistem ekonomi adalah sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan perekonomian. Nah, fungsi sistem ekonomi untuk apa? Yang pertama, memberikan dorongan untuk melakukan produksi. Kemudian yang kedua, menyediakan cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan perekonomian. Yang ketiga, menciptakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi antara masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tidak akan memunculkan adanya kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi. Nah, apa saja sih macam-macam sistem ekonomi? Jadi ini macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional.
Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis, liberal atau pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi komando, terpusat atau terpimpin. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Bagaimana ciri-ciri dari keempat sistem tersebut? Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Teknik produksi yang diajari secara turun-temurun, hanya sedikit menggunakan modal dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri di slide ya untuk bisa lebih memahami tentang sistem ekonomi. Begitu juga dengan ciri sistem ekonomi pasar atau liberalis atau kapitalis ya. Di sini lebih banyak hak individu itu diakui. Kemudian yang ketiga, sistem kebaikan dan keburukan dari sistem ekonomi ya. Dari sistem ekonomi liberal, kebaikannya adalah di sini muncul inisiatif individu itu semakin muncul, tapi keburukannya persaingan semakin ketat. Kemudian sistem ekonomi komando, terpusat atau terpimpin. Nah, ini berarti semua kegiatan perekonomian itu dipimpin oleh negara, jadi hak individu tidak diakui. Kebaikan dan keburukannya apa? Nah, ini. Jadi kalau kebaikannya itu lebih bisa merata. Jadi kebutuhan masyarakat lebih bisa merata. Kemudian sistem ekonomi campuran. Campuran ini antara sistem ekonomi kapitalis dengan terpimpin, bisa juga sistem ekonomi komando dengan tradisional. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Jadi di sini berdasarkan UUD 1945. Bagaimana karakteristiknya? Nah, yang bisa dilihat kalian sendiri ya, di sini memiliki peranan penting. Nah, bumi, air, dan kekayaan ini catat ya. Jadi dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi Indonesia dipertegas dengan sistem kerakyatan. Nah, ya, jadi untuk rakyat. Itulah penjelasan dari sistem ekonomi dan masalah ekonomi. Terima kasih.